kita janganlah mencemaskan tentang konsentrasi yang harus mendalam, harus tajam, harus cermat. Ini semua akan datang kemudian. So, mindfulness is always important in our practice from the day you start until you become arahant. Perhatian murni ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sangat penting pada saat kita memulai praktek kita sampai nanti saatnya kita mencapai tataran arahat. So, in this way, we must know how to exactly when we do the retreat, exactly bring that mindfulness in and not other mental states. Dengan begitu, kita seharusnya mengetahui dengan tepat pada saat kita melaksanakan retret, agar kita bisa membawa keadaan mental perhatian murni ini ke dalam diri kita dan bukan keadaan mental yang lainnya. I've seen many yogis in the past that when they start off with the retreat, they try to focus very hard. They try to strongly force themselves to watch the rising and falling, noticing the lifting, pushing, dropping, without really cultivating mindfulness. And then after that, later, a few days later, then problem will start. Bante telah melihat banyak yogi yang pada saat memulai retret itu, mereka berusaha dengan sangat keras untuk bisa fokus, memusatkan perhatian. Mereka sangat mengerahkan untuk bisa melihat gerakan kembang dan kempis ini, juga untuk bisa melihat gerakan angkat, dorong, letakkan. Tanpa mereka berusaha untuk mengembangkan perhatian murni. Maka di dalam beberapa hari akanlah muncul persoalan. Then when the problem starts, then the tension, the unable to sit, unable to walk, then all these things starts to come in. Kemudian persoalan lain akan muncul, yaitu akan timbul ketegangan, tidak bisa melakukan meditasi duduk, tidak bisa melakukan meditasi jalan juga. Then after this, when all this problem arises, then their confidence on the practice become very shaky. Setelah itu, ketika semua persoalan ini muncul, maka keyakinan mereka terhadap praktek ini menjadi luntur. So if they start off with the wrong way of doing it, then the meditation will not last long. Jika mereka memulai meditasi ini dengan cara yang salah, maka meditasi mereka tidak akan berlangsung lama. So how to bring that mindfulness, specifically that mindfulness into this practice? Sekarang bagaimanakah caranya untuk membawa perhatian murni ini ke dalam praktek ini? Now, first of all, in order for mindfulness to come in, like this morning I've mentioned again and again, first of all, you need to bring the mind back to the present moment. Pertama-tama, kita harus mengupayakan agar perhatian murni itu bisa berkembang seperti yang pagi ini, Bante selalu mengingatkan lagi dan lagi agar kita selalu membawa perhatian atau pikiran kita, kesadaran kita pada
saat sekarang ini. Then, to bring the mind back to the present, here in the Vipassana practice, we bring the mind back to the Vipassana objects. Lalu bagaimana membawa perhatian murni ini lalu bagaimana membawa pikiran atau perhatian kita ini kembali pada saat sekarang ini? Di dalam praktek meditasi Vipassana ini, maka kita harus membawanya pada objek-objek meditasi Vipassana ini. If you are doing the sitting meditation, then rising, falling is a present object. So you bring the attention to the rising and falling. Apabila Anda sedang melakukan meditasi duduk, maka gerakan kembang dan kempisnya perut itu adalah objek Anda. Anda harus selalu membawa perhatian Anda kembali pada gerakan kembang dan kempisnya perut ini. Sometimes, once in a while, if you cannot find the rising and falling, then of course, sometimes you use the hand or we use the cushion, just gently touch onto the stomach and learn to breathe naturally and feel its movement of its rising and its falling. Kadangkala ketika kita tidak bisa melihat gerakan kembang dan kempisnya perut ini, kadang-kadang kita meletakkan tangan kita atau kita meletakkan bantal kita, kemudian kita bernafas secara normal dan merasakan adanya gerakan kembang dan kempis ini. Then, if the rising and falling is not clear, then we can notice the sitting and touching. Lalu, jika gerakan kembang dan kempis ini tidaklah jelas, maka kita bisa melakukan pengamatan pada duduk dan sentuh. And if the sensation of, let's say, tension arises or heat of the body arises, then if they are clear and prominent, then we bring our attention to those objects, then also mindfulness arises. Jika terasa ada sensasi, misalnya ada suatu sensasi tekanan di tubuh ini, dan itu terlihat jelas dan nyata, maka kita bisa membawa perhatian kita pada objek itu dan perhatian murni akan muncul. Sometimes for those who have been to retreat before, in a past retreat when you are actually meditating, that time your rising, falling, your other sensation, they are very clear and very continuous. But then when you start off with another retreat, those clarity is not pick up yet. It's not there yet. Kadang-kadang bagi mereka yang telah melakukan retret di masa lalu, pada waktu itu gerakan kembang kempis ini terasa demikian nyata dan jelas dan berkesinambungan. Lalu ketika memulai suatu retret yang lainnya, kejelasan ini belumlah muncul, belumlah ada. So sometimes some yogis, they tend to think about their past retreat and then they want to quickly continue in the present retreat. So usually at this point, they try to force themselves a little bit harder to practice. And that also sometimes can create some tension arises. Ada yogi yang memiliki kecenderungan yang sudah melakukan retret di masa lalu. Mereka ingin sekali untuk membawanya ke retret yang sekarang ini. Dengan begitu, mereka sangat mendorong terlalu kuat yang akan menjadikan munculnya
tekanan atau ketegangan di dalam dirinya. So in that sense, the mindfulness is going to be difficult to come in. So therefore, what a yogi should do is that back to the basic again. Breathe in, rising, falling, sitting, touching, lifting, pushing, dropping. Those basic objects, we repeated it again, softly, gently, and the mindfulness sooner or later will come back again. Dalam hal itu, perhatian murni akan sulit untuk dikembangkan. Jika keadaannya demikian, yogi harus kembali lagi pada dasar, yaitu mengamati gerakan kembang kempis, duduk sentuh, ataupun angkat, dorong, letakkan. Objek-objek dasar ini harus diulangi kembali secara lembut untuk membawa perhatian murni. So, in this mindfulness, when you come back to the present again and again, bit by bit, when the attention come back to the present object again and again, then the mindfulness, it will slowly and slowly will come in. So it takes you about sometimes 2 or 3 days in order for the mind to pick up into much more clarity. Untuk bisa membawa perhatian murni ini, kita harus melakukan pengamatan itu lagi dan lagi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya perhatian murni ini secara bertahap akan muncul kembali. Ini membutuhkan waktu 2 atau 3 hari untuk bisa membawa perhatian murni ini pada kejelasannya. So, even if you are doing samatha meditation like metta, for example, or karuna, for example, again, the same principle applies. Now, this time, you come back to the object of metta. Again and again, you come back to the object of metta. If you get distracted, there's no mindfulness. If you come back to the metta, then the mindfulness also is there. Bahkan misalnya ketika Anda melakukan meditasi samatha, apakah metta ataupun karuna, prinsipnya adalah Anda harus kembali pada saat ini, yaitu kembali pada objek meditasi metta. Anda harus melakukan ini lagi dan lagi, sehingga tidak terganggu. So, mindfulness can take up on the present object like rising and falling, or sitting, touching, or lifting, pushing, dropping, bodily objects, or mental objects also. And also, it can take in also conceptual object like metta and so on. Perhatian murni ini bisa mengambil objek yang ada pada saat sekarang, misalnya kembang kempis, duduk sentuh, atau angkat, dorong, letakkan. Ataupun juga bisa mengambil objek-objek mental. Anda pun bisa mengambil objek berbentuk konsep, misalnya objek meta. So, those things it can able to bring in the mindfulness. What is the next step is important is to make the mindfulness continuous. That is difficult to do. Hal itu bisa membawa perhatian murni. Kemudian hal lain yang harus kita lakukan yang untuk bisa mengembangkan perhatian murni, ini adalah hal yang cukup sulit untuk bisa dilakukan. So before we talk about that continuous type of mindfulness, we talk about other ways that we can able to look into mindfulness. Sebelum kita membicarakan tentang bagaimana untuk mengembangkan
perhatian murni yang bisa terus-menerus berkesinambungan, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana mengembangkan perhatian murni ini. Another factor of this mindfulness is called the Pali word is apilana, means to immerse or to sink or to make the mind drop onto the object. Faktor lain untuk mengembangkan perhatian murni ini di dalam bahasa Pali disebut dengan apilana, yaitu maksudnya adalah membawa perhatian itu masuk ke dalam atau membawa perhatian masuk lebur ke dalam objeknya. But this one you got to be careful in these words, you know, because sometimes a yogi may overshoot the meaning. Tetapi dalam hal ini Anda harus berhati-hati untuk memahami kata-katanya, karena ada yogi yang kemudian terlalu berlebihan mengartikan kata-kata tersebut. Sometimes when the teachers, the sayadaws, or the Ajahn or Longpo, they teach mindfulness, they use these words, which is correct, not to say they are wrong. But when the person, the people that they are listening, or the devotees that are listening to it, they have a vague idea of what this word apilana is. And after that, they come up with their own interpretation. Kadang-kadang pada saat para guru, sayadaw, Ajahn ataupun Lumpo mengajarkan tentang perhatian murni ini, beliau semua itu menggunakan kata-kata yang benar, kata-kata yang tepat. Tetapi hanya saja pada saat itu, orang yang mendengarkan, mereka mempunyai gagasan lain tentang kata apilana ini. Now, when we say we immerse into the object or sink onto the object, what it means is that, what it actually means is that just bring your attention onto the object. And that means the mindfulness is there. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan masuk melebur ke dalam objeknya, itu adalah membawa perhatian kepada objeknya. Dan pada saat itulah ada perhatian murni. Some people, as I said earlier on, they overshoot the meaning is that when the mind takes up the object, they still want to force the mind onto it. You know? They want to force the mind onto the object, and they want to push the object even more harder. Beberapa orang kadang-kadang yang sasarannya berlebihan. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka berusaha untuk membawa perhatian mereka pada objeknya, kemudian sangat mendorong perhatiannya untuk masuk ke dalam objeknya itu. Bahkan mereka kemudian punya kecenderungan untuk mendorong pada objek itu. Then here is that when they have the idea, you see, when they thought that to sink onto it or to immerse into it is really to push the mind hard onto the object. That is not the right way. That you are over pushing, you're overshooting the meaning. And when you're in the practice, you're overshooting the practice. Kemudian di sini mereka ada yang mempunyai gagasan bahwa yang dimaksudkan dengan masuk ke dalam objeknya adalah betul-betul mendorong dengan sangat kuat perhatian pada objeknya.
Ini adalah pengertian yang salah karena di sini mereka menjadi mendorong dan terlalu berlebihan sehingga mereka salah mengartikan dan di dalam prakteknya menjadi tidak tepat juga. So all you need to do is to make sure that the mind just stay onto the object. Stay on the object, observe it as it really is. Then that time you're already immersed onto the object. Semua yang harus Anda lakukan di sini adalah Anda harus berusaha untuk membawa perhatian atau pikiran Anda berdiam pada objeknya. Kemudian Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya sebagai apa adanya. Pada saat itu Anda berarti sudah masuk ke dalam objek. So, when you say immerse, compared to when you are not, when compared to your everyday life, your everyday life, your mind is very far away. Your mind is distracted into all kinds of things. Then this time when you're actually practicing, you already bring the mind close to the object already. So when you are there, and that is what it means by apilana. The mind is already onto the object. Yang dimaksudkan dengan masuk melebur ini, jika dibandingkan dengan keadaan nyata di dalam kehidupan sehari-hari Anda, di mana di dalam kehidupan sehari-hari Anda ini, pikiran atau kesadaran Anda ini telah kemana-mana dan memikirkan berbagai hal. Tetapi ketika Anda sudah ada di dalam praktek ini, maka kesadaran atau pikiran Anda ini telah berada dekat pada objeknya. Itulah yang dimaksudkan dengan apilana, yaitu kesadaran atau pikiran Anda berada bersama objeknya. So, in the beginning of this practice, when you take up an object, say for example, you are taking up a rising and falling, then during this time, all you need to do is just keep on paying attention to it. Just keep seeing again and again how the rising, how the falling, how does it move, how does it tide or pulling here, or it getting faster, it's getting slower, and you see its characteristic of that rising and falling. Now, if you're able to do that, that means the apilana or the mindfulness right now is already there. Jadi pada awal praktek Anda, misalnya ketika Anda melakukan pengamatan terhadap objek, misalnya kembang kempis, Anda memperhatikannya, Anda melakukannya lagi dan lagi. Bagaimana gerakan kembang kempis itu, bagaimana gerakan kembang kempis itu tegang, kemudian didorong, cepat. Anda melihat ciri-ciri dari gerakan kembang kempis itu, maka berarti Anda ada apilana di sana, Anda sudah bisa melakukan itu. Berarti perhatian murni Anda sudah ada di sana. Then in other like walking meditation, like if you keep on noticing the lifting, pushing, dropping, and you notice how the lifting arises and whether there's tightness or when there's pushing or whether there's a flow of sensation, or when there's dropping you can feel some pressure sensations there. Then if you can able to notice those way, and in that way, then mindfulness is already there. Kemudian ketika Anda mempraktekkan meditasi jalan, pada waktu itu Anda terus-menerus melakukan pengamatan terhadap gerakan angkat, dorong, letakkan.
Di sana Anda melihat bagaimana gerakan angkat itu, bagaimana terjadinya, kemudian ketegangannya, dorongannya, lalu adanya aliran-aliran sensasi, kemudian ketika Anda meletakkan, bagaimana ada tekanan di sana. Apabila Anda bisa melakukan pengamatan seperti itu, maka pada saat itu telah ada perhatian murni pada Anda. Even if you're doing one phase walking meditation or one step walking meditation, if you just do the right step, right step, left step, and your mind is not distracted into other things, that time also the mindfulness is there. But it may be a softer form of mindfulness compared when you are doing a three phase, where the mindfulness is a bit more firmer, a bit more continuous. Bahkan ketika Anda misalnya melakukan meditasi jalan dengan satu langkah saja, yaitu kanan, kiri, kanan, kiri. Pada saat itu, jika perhatian atau pikiran Anda tidak terganggu, tidak tercerai, maka pada saat itu ada perhatian murni di sana. Walaupun ini adalah bentuk perhatian murni yang lembut, misalnya berbeda dengan jika Anda melakukan meditasi jalan misalnya dalam 3 tahap, di mana perhatian murni itu akan menjadi lebih kokoh. So in the beginning part, you are paying attention to those objects again and again, which is correct. Yeah. Jadi pada awal praktek ini, Anda harus harus memperhatikan pada objek yang ada lagi dan lagi. Dan itu adalah hal yang benar. But if you are more of a deeper if you are more of a seasoned yogis and you have practicing a little bit more further, or you have improved much more further, then the Apilana has a slightly different way of looking at it. Tetapi apabila Anda adalah yogi yang kerap kali praktek atau yogi yang telah lama, dan Anda adalah yogi yang pengalamannya sudah lebih maju, maka pengertian Apilana ini adalah sedikit berbeda. The principle is still the same, but this time, because of the objects changes faster, that is where the mindfulness or the immersion or the sinking on the object occurs much more quicker than before. Prinsipnya adalah sama, tetapi sekarang karena objek yang ada itu perubahannya sangat cepat, maka saat ini perhatian murni yang masuk ke dalam objeknya itu berlangsung secara lebih cepat. For example, some yogis experience for a few seconds they experience rising and falling, and then after that the mind has changed to the heat object. Then after that, just for a few seconds, the mind has already noticed the thoughts that are arising. He noticed the thoughts, or she noticed the thought. For a few seconds, the thought disappear. Then he goes to another object. As if like within a short period of time, the mind is traveling from one object to another object. Misalnya, ada beberapa yogi yang mengalami dalam beberapa detik saja, misalnya mengamati gerakan kembang kepis, kemudian perhatiannya sudah menuju pada rasa panas. Lalu beberapa saat dari sana muncul bentuk-bentuk pikiran dan objek-objek yang lainnya. Seperti di dalam waktu yang sangat singkat ini, perhatiannya pergi dari satu objek ke objek yang lainnya. During this time, the yogis may have doubt
whether they are actually mindful or not, whether they are actually doing the practice correctly or not, because this time object is changing from one to another. And they say that if the object is changing one to another, how would my mind able to sync onto the object at this moment of time? Pada saat itu, dalam diri yogi bisa muncul keraguan-raguan apakah perhatian murni yang dikembangkan ini benar atau tidak. Apakah dia mempunyai perhatian murni atau tidak. Karena objeknya berganti dari satu objek ke objek yang lain demikian cepat, bagaimana dia bisa betul-betul lebur masuk ke dalam objeknya. So this time, quite a number of yogis will have this type of doubt arises. But this is where when the teachers will come in to help them to clear up this doubt. Pada saat inilah beberapa yogi kemudian dihinggapi oleh keraguan-raguan seperti hal itu. Nah, pada saat itulah guru masuk untuk memberikan bantuan. So here, when the object changing fast, from one object to another object, and if your mind able to follow those objects during this time, then you are doing perfectly correct also. Di sini, pada saat objek itu berganti demikian cepatnya, tetapi Anda tetap bisa mengikuti dari satu objek ke objek yang lainnya. Kesadaran atau pikiran Anda bisa mengikutinya, maka dalam hal ini Anda melakukan hal yang benar. To give you an analogy, to give you an example, say for example you have a nail and a hammer. Bante sekarang akan memberikan satu analogi atau satu perumpamaan. Misalnya Anda mempunyai paku dan palu. In the beginning part, when you try to hit the nail with a hammer, if you're not skillful in it, you may take a few times just to knock onto it. Then only the nail goes into the wood. But when you are more skillful, much more skillful, sometimes you may just take one knock and the nail is already goes inside there. Pada awalnya ketika Anda berusaha untuk memaku sesuatu, Anda harus memukulkan pada paku itu dengan palu untuk beberapa kali karena Anda belum terampil. Agar paku itu bisa masuk ke dalam kayunya. Tetapi ketika Anda sudah lebih terampil, bahkan mungkin hanya dengan satu kali pukulan saja, paku itu sudah bisa masuk ke dalam kayunya. So to the same thing with the noting mind. So when the noting mind in the beginning for a new yogi, so she has to notice a number of times on the same object again and again and again and again. Then things become more clearer. But when you come to a more experienced yogi, all they need to do is just see that particular object for a second or two. The mind is already penetrated into it already. It doesn't need to have that previously long, in the beginning part of it. But when you're more experienced, you notice this thing, then the mind is already hitting onto another object. And another object is just take a second or two, is already nail onto it, then another object, and another object, and then another object. That time the mindfulness is very much continuous. Begitu juga dengan kesadaran yang melakukan pengamatan. Pada awal, terutama untuk para yogi baru, mereka harus melakukan pengamatan terhadap objek yang sama
lagi dan lagi sampai objek itu menjadi jelas. Tetapi bagi mereka yang sudah berpengalaman, begitu mereka melihat objeknya, maka kesadarannya sudah bisa langsung menembus pada objek tersebut. Mereka tidak usah melakukan pengamatan untuk waktu yang lama. Ini bagi mereka yang yogi yang berpengalaman, kesadaran atau pikirannya ini akan langsung mengena pada objeknya, kemudian pergi ke objek yang lain, demikian seterusnya, dan perhatian murni ini akan terjadi terus-menerus. So during this time, as a yogi progresses, the nature of the object changes faster, and the mind has to able to follow them, So if the doubt comes in, whether you should do it in this way or you should stay in one object, that type of doubt you should just learn to put it away, and learn to follow the object, not to follow what you think is supposed to be. Learn to follow what is being presented to you at this moment of time. Pada saat itu, bagi para yogi yang telah mendapatkan kemajuan, maka para yogi akan melihat bahwa ciri-ciri atau sifat dari objek itu berubah dengan sangat cepat. Pada saat itu, pikiran atau kesadaran Anda mengikutinya. Dan pada saat itu, bisa muncul keraguan-raguan. Apakah harus tetap berada pada objek tersebut? Nah, dalam keadaan seperti ini, kewajiban Anda adalah menyingkirkan keraguan-raguan itu, tetapi Anda harus mengikuti pada objek yang tersajikan untuk Anda pada saat itu. Anda harus melakukan pengamatan terhadap objek itu. Now, let's move on to another one. We talk about appamada right now. Heedfulness or mindfulness here. Sekarang Bante akan melanjutkan dengan yang lain, yaitu dengan appamada atau perhatian murni atau pengamatan. If you translate literally into English, appamada means non-heedlessness. Yes, non-heedlessness. I don't know how you're going to translate into Indonesia. Jadi kira-kira appamada kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah keadaan tanpa kelengahan. Now, this non-heedlessness, we just use the word heedfulness. Here it means that the mind don't forget about the object. Jadi yang dimaksudkan dengan tanpa kelengahan atau penuh perhatian ini adalah pikiran atau kesadaran ini tidak pernah melupakan pada objeknya. Here in this context means that now you stay with the object, you stay with your vipassana objects, and you don't get distracted out into thoughts or into other sensory sensation that arises, or visual or hearing or things like that. No? Di sini dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan berada pada objeknya adalah pada saat pikiran tidak tertarik atau tidak tercerai ke sensasi-sensasi yang lain ataupun ke suara atau pendengaran. You see, when we are doing this meditation, many times a yogi will be distracted out by the thoughts and by sound or visual, and it's easily to pull you out from that meditation. Ketika para yogi melakukan meditasi seperti ini, pada umumnya banyak yogi yang
menjadi terganggu dengan munculnya bentuk-bentuk pikiran ataupun suara-suara yang akan menarik keluar perhatiannya. So, you see, when we are meditating at home, and view all your nice things, your beautiful things, the things that you love, the people that you love is all surrounding you. That is where it's difficult for you to meditate. Pada saat Anda bermeditasi di rumah, dengan semua hal yang menyenangkan, semua keindahan ada di sekitar Anda, juga dengan orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda, maka pada saat itulah adalah saat yang sulit untuk mempraktekkan meditasi. So, you see, the Buddha standard is this. The Buddha standard is that in the beginning of Anapanasati Sutta, or even in Satipatthana Sutta or Mahasatipatthana Sutta also, the Buddha mentioned, he says that, okay, go to the forest, go to the empty huts, away from people, other words, to be away from people, to away from the things that you love, then only you can actually settle the mind down. Jadi standar yang diberikan oleh Buddha pada bagian awal dari Anapanasati Sutta, Satipatthana Sutta, ataupun Mahasatipatthana Sutta, Buddha mengatakan, pergilah ke hutan atau pergilah ke gubuk yang kosong, jauh dari keramaian orang, dari orang yang Anda cintai. Pada saat itulah pikiran atau kesadaran Anda bisa menjadi tenang. So therefore, this distraction that for most of us, we thought that this is just a very everyday thing. I mean, this everyday thing, we don't find it that it's harmful and so on. But when you are doing vipassana meditation, that is a stumbling block. That is a big hindrance. Karena hal itu merupakan gangguan bagi kita pada umumnya. Mungkin kita menganggap bahwa itu adalah sebagai suatu kejadian sehari-hari. Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa menolong. Padahal ketika Anda melakukan meditasi vipassana, itu adalah merupakan halangan yang besar. Just like the other day, I was doing this walking meditation just in front here. After that, reach near the fridge. I was going to open up the fridge. I was going to see what is inside the fridge. There's nothing inside the fridge, but still want to see what is inside the fridge. You see? So easily get distracted. Seperti beberapa hari yang lalu, ketika Bante melakukan meditasi jalan di sini, kemudian di dekat situ ada almari es. Ketika sudah sampai di sana, ada keinginan mau membuka almari es itu untuk melihat apakah yang ada di dalam. Walaupun tahu di sana tidak ada apa-apa. Ini adalah merupakan suatu bentuk gangguan. So, what should we do right now? Yeah? First of all, we must have a good self-discipline, a mental self-discipline, in especially the eyes and the ears, for the external object. You have a self-discipline in order for you, if you see something, watch the thought, stay back onto the walking or stay back onto the sitting. Kemudian yang harus kita lakukan adalah dalam situasi ini adalah memiliki disiplin diri yang sangat kuat. Juga terutama sangat penting adalah untuk mata atau penglihatan kita terhadap objek yang ada di luar. Ketika Anda melihat sesuatu di luar, Anda mengamati, kemudian Anda harus
mengamati pikiran untuk kemudian membawa kembali bersama pada objeknya, apakah di meditasi duduk ataupun meditasi jalan. So if you can able to take care of the external objects or external distraction, then the second part is to take care of the internal distraction, the mind. Ketika Anda bisa menangani terhadap objek-objek yang ada di luar, maka bagian yang kedua adalah Anda harus menangani terhadap objek-objek yang ada di dalam, yaitu yang ada di dalam pikiran Anda. You see, a lot of times we note, even like rising and falling, very fast the mind get distracted into thoughts, into thinking, into planning, into history, into whatever, creation, imagination. Banyak kali pada saat kita melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan gempisnya perut, pikiran kita ini kemudian sudah keluar, terganggu, berpikir, berencana, atau ingat sesuatu, lalu juga berimajinasi. So, at this time, in the beginning part, of course, when the mindfulness is not strong, yes, many times a yogi will fall into the thoughts. So what a yogi should do is to, as best as you can, try to remember and pull the mind out onto the back to the object again. In the beginning, you don't have to keep on try to note the thoughts because your mindfulness is not strong yet. Back to the body sensation, there'll be a better one, better strategy. Pada saat itu, di awal, pada saat perhatian murni Anda belumlah cukup kuat, yogi kadang-kadang masuk ke dalam bentuk pikiran yang ada. Pada saat itu, yogi harus sedapat mungkin mengingat untuk menarik perhatiannya dari objek itu dan kembali lagi pada objek dasar, objek yang ada pada tubuh. Di awal praktek Anda tidak perlu untuk mengamati bentuk-bentuk pikiran itu. So in the beginning part, we just learn to be aware of the thoughts and then we let it go, come back to the object, come back to your bodily object again and again. Then after a few days, as the mindfulness gets to build up more continuous, at that time we start to pay attention to the thoughts also. Pada awal, kita cukup mengenali saja, menyadari saja tentang adanya pikiran itu, lepaskan, kita kembali pada objek yang ada pada tubuh lagi dan lagi. Lalu setelah beberapa hari, pada saat perhatian murni Anda sudah berkesinambungan, pada saat itulah Anda harus mulai memperhatikan pada objek-objek pikiran yang muncul. In the beginning part, if you try to take the thinking as an object and you try to not thinking, when your mindfulness is not strong yet, very quickly you'll fall into the story of the object rather than you are noting the thinking. Pada awal, pada saat perhatian murni Anda belum cukup kuat dan Anda berusaha untuk mengambil bentuk pikiran itu sebagai objek meditasi Anda mencatat sebagai berpikir. Tidak lama, Anda justru akan jatuh pada isi cerita dari pikiran itu. So it will be better. It will be better in the beginning. We just ignore it first. Then after some days later, we begin to, when the thinking arises and they are clear, we should take them as an object also. Jadi di awal adalah lebih baik kita mengabaikannya terlebih dahulu.
Kemudian beberapa hari kemudian, pada saat perhatian murni sudah baik, cukup kuat, muncul objek pikiran yang jelas. Nah, pada saat itulah Anda mengambil bentuk pikiran itu sebagai objek dan melakukan pengamatan. So how do you pay attention to the thoughts? Yeah. Pada saat itu Anda melakukan memperhatikan pada bentuk pikiran yang muncul. So when we pay attention to the thinking, this time we must learn to slightly more like detach from the thoughts. Pada waktu Anda melakukan pengamatan terhadap bentuk pikiran itu, Anda harus mulai belajar untuk seperti menjauh dari bentuk pikiran yang ada. When we say detach, what it means here is that inside the thoughts, you will see images of your loved ones, or the things that you like, or your planning, or your work, or your career, or whatever that is going on there. Then you must look at them as if like they are just another external kind of it is not yours. They are just mentally created. You must remember that whatever that is stored inside there is just a created story only. Then it's easier for you to detach the mind from the thinking. Yang dimaksudkan di sini menjauh adalah bahwa ketika muncul bentuk-bentuk pikiran, di dalam pikiran itu terkandung ada orang-orang yang Anda sayangi, apa yang Anda sukai, rencana Anda, kemudian karir Anda, pekerjaan Anda. Anda harus mengamati mereka sebagai sesuatu yang ada di luar, yang bukan milik Anda. Bahwa itu hanya merupakan suatu kreasi mental saja. Dengan cara Anda menerima itu sebagai suatu kreasi mental, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan pengamatan. Now, when you are skillful in noticing the thoughts without falling into the story, without falling into it, then that time it also the thinking becomes an object for your meditation, and that time then it is also what we call appamada. That means there's non-forgetfulness. You don't forget about the object, you don't fall into the story. And that is what we mean by appamada. Ketika Anda sudah menjadi lebih terampil dalam melakukan pengamatan terhadap pikiran, bentuk-bentuk pikiran, di sini Anda tidak masuk ke dalam isi cerita dari pikiran itu, maka bentuk-bentuk pikiran ini bisa menjadi objek meditasi Anda. Itu juga disebut sebagai appamada. Di sini maksudnya adalah Anda tidak melupakan objeknya, Anda tidak jatuh atau masuk ke dalam cerita dari pikiran itu. Now, as you pick up this skill of noticing the mind, noticing the thoughts and so on, as the skill and the mindfulness starts to pick up, and also you have developed sometimes sufficient degree of mindfulness, sometimes yogi will notice that they at certain time they forget themselves, and then they start thinking. They start thinking, and then suddenly the whole thinking cut off. Then the whole mind back again into the mindfulness again, without they actually doing much of anything, but they able to come back again automatically. Ketika Anda sudah bisa memperoleh keterampilan di dalam berperhatian murni terhadap bentuk-bentuk pikiran,
ketika pada waktu yogi sudah memiliki cukup keterampilan di dalam perhatian murninya, maka yogi itu bisa melihat, kadang-kadang mereka itu terlupa, mereka mulai berpikir. Pada waktu itu, seperti seluruh cerita pikirannya itu dipotong dan mereka kembali berperhatian murni lagi tanpa melakukan banyak hal. Seperti secara langsung, secara otomatis, dia kembali pada objeknya lagi. That is interesting for us to see actually, not in that way. Ini sesungguhnya adalah sangat menarik bagi kita untuk mengamatinya. But sometimes yogis also actually, before the thoughts arises, before they forget, they already aware of the thought arises, and then by that awareness, that mindfulness, the thought disappear immediately. Kadang-kadang ada yogi I'll listen to the music first. Yes. Kadang-kadang Got too many clocks, Sally. Kadang-kadang ada yogi, bahkan sebelum seperti pikiran itu betul-betul muncul, mereka menyadari keadaan itu. Dan dengan perhatian murninya, pikiran itu sudah berakhir lenyap dengan sendirinya. So that is what we call appamada. You don't forget about the object. Now, another thing I want to discuss also is about the prominency of the object. Itulah yang dimaksudkan dengan appamada, yaitu tidak melupakan pada objeknya. Kemudian hal lain yang Bante ingin membahas adalah tentang kejelasan dari objeknya. Now, the prominency of an object also is important because to understand is to discuss regarding about mindfulness and this one, they are very closely connected. Kejelasan objek itu adalah hal yang penting. Nah, ini adalah hal yang penting untuk didiskusikan karena ini menyangkut tentang perhatian murni. You see, mindfulness arises. Mindfulness comes up when the object is prominent, when the object is clear to you. Mindfulness will not come up if the mindfulness is not clear to you. Perhatian murni ini akan timbul, akan muncul pada saat objek yang ada itu adalah jelas, jernih. Tidak akan muncul perhatian murni apabila tidak ada objeknya itu tidak jelas. Now, the prominency of an object in the beginning part, when we, for example, when we are doing the walking meditation, or when you are doing the daily activities, the movement of the body, the movement of the lifting, pushing, dropping, they are very clear objects. If you just put your attention there, then you can able to notice that your hand is moving, or you can notice the lifting, pushing, dropping. You can notice your brushing of your teeth. You can notice the sensation of the water touching your hands, washing your face. Those things, if you put attention there, then very quickly the mindfulness arises because they are
clear object to the yogis? Kejelasan objek ini di awal, misalnya ketika Anda melakukan meditasi jalan atau melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari. Pergerakan pada tubuh Anda, misalnya angkat, dorong, letakkan, itu adalah sangat jelas. Juga pergerakan tangan Anda sangat jelas. Anda harus menempatkan perhatian Anda di sana. Gerakan tangan, kemudian angkat, dorong, letakkan, atau kemudian sensasi air. Anda harus memperhatikannya, melakukan pengamatan di sana. Dengan cara begitu, perhatian murni akan mudah untuk muncul karena mereka adalah objek yang jelas. So that's why in the beginning part of a retreat, usually the sitting meditation is not so clear. You have a lot of sleepiness, drowsiness, and mindfulness cannot able to come up from the sitting meditation. So it's always good that in the beginning of the meditation, we do more walking. You concentrate your walking more carefully, and then it's easier for the mindfulness to come up, including also the daily activities. Oleh karena itu, pada masa awal retret Anda, pada saat melakukan meditasi duduk, ini tidak akan tampak lebih jelas, karena pada saat awal di meditasi duduk akan muncul banyak rasa berat, rasa mengantuk, sehingga sulit untuk membangun perhatian murni dari meditasi duduk. Adalah sangat baik untuk lebih memperhatikan pada meditasi jalan. Anda melakukan meditasi jalan Anda dengan sangat cermat berhati-hati. Akan lebih mudah untuk mengembangkan perhatian murni dari melakukan meditasi jalan. Juga pada waktu Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Then during this type of practice, including also standing meditation also, then when if you do that, then you find that mindfulness comes in much more faster if you just thinking of doing sitting and sitting only. Pada saat melakukan praktek meditasi seperti ini, juga di dalam meditasi berdiri, Anda bisa melakukannya dengan baik dan perhatian murni bisa muncul dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan pada saat melakukan meditasi duduk. So usually in the beginning part, we tell the yogis that at first you watch your rising and falling. Now, if there are other sensation, for example, like something bite you or a mosquito bite you, and you feel the pain, and the pain is prominent right now. If the pain is prominent right now, what you should do is that you have to let go of the rising and falling and pay attention to the pain and notice the pain, how they grow, and so on. Di masa permulaan praktek, para yogi diberitahukan untuk melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut. Jika di sana muncul sensasi lain, misalnya ada gigitan serangga atau gigitan nyamuk, ada rasa gatal, atau ada rasa sakit, maka pada saat itu Anda harus melepaskan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut, dan Anda harus melakukan pengamatan terhadap rasa sakit itu. Bagaimana misalnya rasa sakit itu menjadi membesar. Now, if let's say after that the pain, the itchiness starts to disappear, and then not clear anymore, not prominent to you anymore, then you back to again to your rising and falling. Katakanlah setelah itu beberapa saat rasa gatal ataupun rasa sakit itu sudah lenyap, tidak jelas lagi, maka Anda harus kembali pada gerakan kembang dan kempisnya perut lagi. But as you go into a deeper practice, the changes of the object become faster. Tetapi ketika Anda praktik lebih mendalam lagi,
maka perubahan-perubahan pada objek ini menjadi lebih cepat lagi. The changes is so faster in the sense that sensation may just last for few seconds. Then after that, it changed to another object. Then another object become prominent. Then it just lasts for a few seconds. Then after that, it go on to another object. Perubahan itu demikian cepat. Perubahan pada objeknya demikian cepat. Sensasi yang ada itu seperti hanya berlangsung untuk beberapa detik saja. Kemudian berganti dengan objek yang lain. Lalu lenyap lagi berganti dengan objek yang lain. Demikian cepatnya. So a yogi must learn to follow this object because those prominent objects, you have to follow them in order for the mindfulness to arise. Because I have to mention this, because there are yogis, he wants to take up rising and falling only when other prominent object arises. They do not want to follow because they thought that if follow other object, is not doing vipassana anymore. Yogi haruslah belajar untuk mengikuti objek jelas yang ada. Jadi objek yang jelas ini harus diikuti sehingga memunculkan perhatian murni. Ada yogi yang hanya ingin mengikuti gerakan kembang dan kempis saja, karena ia menganggap bahwa objek yang jelas yang lainnya tidak perlu diikuti, karena itu bukanlah melakukan atau bukanlah praktek vipassana. So, this is again a misconception of the yogis. And when they have this type of misconception, they try to hold on to rising and falling only, neglecting all other objects. Then that is where they don't build up mindfulness. Instead, they build up a lot of wrong concentration or imbalanced type of concentration. Ini adalah konsep yang salah, konsep yang keliru. Jika memiliki konsep yang keliru ini dan hanya mau mengamati pada gerakan kembang dan kempis saja dan melupakan semua objek jelas yang lainnya, maka di sana tidak akan bisa mengembangkan perhatian murni. Konsentrasinya menjadi konsentrasi yang salah atau konsentrasi yang tidak berimbang. Also, when a yogi gets developed further, sometimes the mental object is even more clearer than the physical object. Kemudian jika yogi itu sudah lebih maju lagi, lebih lanjut lagi, kadangkala bahkan objek mental ini bisa menjadi lebih jelas daripada objek fisik. So during this time, sometimes the whole hour they sit down, or even sitting after sitting, they have to keep noticing on to the changes of the mental objects. Pada saat itu, bahkan sepanjang jam dia melakukan meditasi duduk, dia hanya harus mengikuti, mengamati pada perubahan-perubahan objek mental ini. So a yogi must have the confidence. So a yogi must have the confidence to change object whenever another object become more prominent. Don't be afraid to let go your current object and change to another stronger, clearer object. Although that stronger, clearer object may be a difficult object, maybe pain, maybe itchiness, maybe something unpleasant. Yogi harus mempunyai kepercayaan diri untuk mengubah pada objeknya, untuk berganti pada objeknya jika objek itu adalah objek yang jelas.
Janganlah takut untuk melepaskan objek yang ada saat sekarang, yang ada saat itu. Yogi harus berani untuk berganti pada objek yang lebih kuat, lebih jelas, walaupun mungkin objek itu adalah objek yang cukup sulit, misalnya rasa sakit ataupun rasa gatal. So here a number of things we discussed for tonight. We says that the mindfulness, you have to keep your mind in the present. Keep your mind in the present. You don't forget about your objects. You really pay attention to your object and be noticing the prominency of an object. So these are the different aspects of mindfulness that we can, at least we know what to do when we come into the Vipassana practice. Beberapa hal telah didiskusikan pada saat ini. Misalnya tentang perhatian murni, kemudian harus membawa kesadaran atau pikiran tepat pada saat sekarang ini, kemudian melupakan pada objeknya, memperhatikan pada objek, melihat objek dari berbagai sudut. Kemudian ini adalah beberapa aspek dari perhatian murni di dalam melakukan meditasi vipassana. So I think we stop here for tonight. Then we'll do another talk tomorrow night also the same time. Sadu, sadu, sadu. Bante akan mengakhiri ceramah beliau Dhammadesana ini sampai di sini, dan Bante akan memberikan ceramah Dhamma lagi besok malam pada waktu yang sama. Untuk para thank you so very much Bante. Untuk para peserta meditasi, mohon diperhatikan bahwa besok pagi waktu Jakarta pada jam 5.30 ada sesi online lagi untuk chanting pagi, Sekarang kita akan melanjutkan sesi dengan metta chanting malam. Sally, you will lead the chanting, isn't it? Yes, you will lead the chanting, huh? So yes. I can go now. Yeah. Okay, Bante. Thank you so very much, Bante. Good night. Good morning to wherever you are. Okay. Okay, thank you so much, Bante. Okay, see you. Marilah kita bersama memanjatkan metta chanting malam. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ahang averohomi abhyapajohomi anigohomi suki atanang pariharami. Mama mata pitu acariyaca nyati mitaca sabrahma carinoca averahontu abhyapajahontu anigahontu suki atanang
pariharanto. Imasaming arame sape yogino averahonto abhyapajahonto anigahonto suki atanang pariharanto. Imasaming arame sabe piku samaneraja upasaka upasikayoca averahontu abhyapajahontu anigahontu suki atanang pariharanto. Amhakang catupacaya dayaka averahonto abhyapajahonto anigahonto suki atanang pariharanto. Amhakang araka dewata imasaming vihare imasaming awase imasaming arame araka dewata averahontu abhyapajahontu anigahontu suki atanang pariharanto. Sape sata sape pana sape puta sape pugala sape atapawa pariyapana sabba itio sape purisa sape arya sape anarya sape dewa sape manusa sape vinipatika averahontu abhyapajahontu anigahontu suki atanang pariharantu. Duka mucantu yatalada sampatito mawika cantu kamasaka purati maya disaya pati maya disaya uttaraya disaya dakinaya disaya purati maya anudisaya pacimaya anudisaya uttaraya anudisaya dakinaya anudisaya hetimaya disaya uparimaya disaya sape sata sape pana sape puta sape pugala sape atapawa pariyapana
Sabba itiyo, sabbe purisa, sabbe arya, sabbe anarya, sabbe dewa, sabbe manusa, sabbe winipatika, avirahontu, abhyapajahontu, anigahontu, suki atanan, pariharantu, duka mucantu, yatalada sampatito, mawigacantu, kamasaka, udang yawa bawagaca, ado yawa avicito, samanta cakawalesu, ye sata patawicara, abhyapaja niveraca, nidukaca nopadawa, udang yawa bawagaca, ado yawa avicito, samanta cakawalesu, ye sata udake cara, abhyapaja niveraca, nidukaca nopadawa, udang yawa bawagaca, ado yawa avicito, samanta cakawalesu, ye sata akase cara, abhyapaja niveraca, nidukaca nopadawa, imaya dhammano dhammapatipatiya, buddhang pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, dhammang pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, sanghang pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, mata pitaro pujemi, imaya dhammano dhammapatipatiya, acariye pujemi, ada imaya patipatiya, jati jara biadi maranamha, parimuci sami, idang me punyang asawakaya wahang hotu, idang me punyang magapalanya nasa pacayo hotu, idang me punyang nipanasa pacayo hotu, imang no punya bagang mata pitunanca, acariananca, nyati mitananca, sabba petananca, sabba dewatananca,
Sapa sapananca pacima. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mengakhiri sesi online saat ini, perlu saya ingatkan bahwa besok pagi pada jam 5.30 sampai jam 6 pagi akan ada sesi online lagi. Ini adalah waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta. Jadi sekali lagi besok kita bersama online pada jam 5.30 sampai jam 6 waktu Jakarta. Kita akan akhiri sesi ini dengan bersama-sama memuja Tiratana. Buddhang pujemi, Dhammang pujemi, Sanghang pujemi.